Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Faris Pasti. Di Arwar Podcast kita belajar memahami kehidupan bukan hanya dari apa yang terlihat, namun dari makna yang sering terlewat. Masya Allah. Ulangi lagi. Oke. Ini terlalu terkesima jadinya. Wow. Jadi, sekarang saya bersama salah satu sahabat saya, yaitu Bang Arnold Sigisa. Itu marga Batak apa bukan? Bang Arnold Sigit Saputra ya, jadi beliau adalah profesional di industri ya perkantoran lah ya, beliau seorang HR. Jadi kita bakal dapat banyak knowledge baru nih dan insight kira-kira nih dari Bang Arnold. Oke Bang Insya Arnold, Allah. perkenalan dulu dong sama viewers Arwa Podcast. Oke, nama Bang Arnold, terus, asalnya orang mana, serta hobi Bang Arnold apa? Oke. Oke. Siap, alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah Tat, terima Iya, kasih siap. atas undangannya. Ustadz Pudla apa Ustadz Faris panggilannya nih? Wah, Bebas. bebas. Ustadz Faris makasih banget undangannya buat saya Arnold, bisa sharing ya, ngobrol-ngobrol di, Arwa Podcast. Ya, seperti yang tadi Ustadz, Faris bilang kalau saya itu adalah seorang HR profesional, kurang lebih 15 tahun lah ya Oh, di dunia lama. HR, kemudian saya aslinya Cilengsi, gitu, Oke. memang lahir di Cilengsi, tapi Mhm, banyak bekerja pasti di Jakarta, karena pusat industri di sana ya. betul. Jadi, selama 15 tahun kurang lebih ya, banyak malang melintang ke daerah-daerah di Indonesia, tapi terutama karena home base-nya di Jakarta, jadi mostly kebanyakan di Jakarta. Oke. Hobinya apa selain ya pasti dunia HR sesuai passion, nanti sambil kita cerita ya kenapa tiba-tiba saya jadi orang HR Oke. gitu ya. Dan ya keseharian saya kalau misalnya agak santai gitu pasti ya sama keluarga gitu ya. Saya punya 4 anak, satu istri, jadi Wah, ya. jadi banyak pasti ya waktu untuk mereka lah ya gitu. Oke. Dan kalau ada sela-sela butuh juga pasti ya untuk sendiri bagaimana untuk, apa ya, apa sih namanya, Meluapkan energi. merupat energi atau me-reward kalau bahasa Betul sekarang betul tuh, betul betul betul. rewarding Iya, yourself gitu ya, oke. rewarding self itu saya motor trail. Jadi Oh, happy nge-track. Jadi banget oh ya, apa, nge-track, ngegas ngegas. 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 Jadi kalau ngegas itu kayaknya tuh release semuanya Oke. ya gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau di VT-VT TikTok itu yang problem, Heeh, ada persentasenya. Ketika oke. ngegas jadi nol tuh dari 100% Nah, kira-kira gitu kan? Oke bener, oke. hilangin semuanya di Iya. gunung gitu. Oke, Bang Arnold, Ya, kan Bang Arnold itu profesional HR. ya, Sebetulnya saya tidak begitu tahu tentang dunia kerja kan, apalagi soal mhm, HR dan lain-lain. Cuman setahu saya itu, HR itu adalah seorang, pilihan dari bosnya mhm, untuk mengatur perusahaan dia, company-nya dia. ya. Betul atau enggak kira-kira begitu? Kalau dari sisi sudut pandang itu sebenarnya, HR itu lebih ke 2 kaki ya kita ya, 2 kaki. Jadi satu kaki kita tadi bagaimana ke manajemen, satu kaki lagi kita bagaimana bisa di karyawan. Jadi nggak melulu gitu ya bagaimana manajemen kebutuhannya mau, tanpa kita mendengarkan dari karyawan tuh nggak akan match tuh. Jadi kita yang kalau bahasa kerennya itu enabler. Jadi meng-enable gitu ya, apa yang Oke. dibutuhkan dari bisnis, dari manajemen, dan kami di HR akan menyesuaikan bagaimana kebutuhan tersebut akan cocok nih sama talent-talent, sama employee, sama karyawan agar mereka juga bisa menjalankan apa yang diharapkan sama perusahaan. Oke, berarti kalau begitu HR ini harus tahu betul dong karakter setiap talent atau karyawan yang ada di kantor? Justru yang paling harus tahu pertama bisnisnya. Jadi saya kalau cerita bagaimana sih saya di dunia HR, saya dari beberapa company gitu ya. Jadi starting dari mining dulu gitu ya di pertambangan, di alat berat, kemudian saya pindah ke startup ngurusin driver-driver gitu Oke. ya. Kemudian saya pindah lagi ke FMCG di, manufacture FMCG, kemudian pindah lagi ke startup lagi online gitu ya. Kemudian baru saya saat ini terakhir sebelum yang sekarang itu saya bantu untuk perusahaan oil and gas,
untuk mereka melakukan akuisisi, dan terakhir Yang itu Shell kemarin itu di ya? Shell, betul, Oke. dan yang terakhir sekarang saya di perusahaan air minum, Moya? Moya, betul banget. Oke. Nah, jadi Jadi buat orang-orang yang mau daftar Moya sebenarnya bosnya ini nih. Ya, oke Bang Arnold. Berarti seandaikan seperti itu, mhm, maka HR ini betul-betul memang harus, memiliki kompetensi yang luar biasa dong? Karena kan dia tanggung jawabnya besar. betul, makanya tadi kalau saya bilang bagaimana kaki kita pertama di manajemen gitu, bagaimana manajemen ini, bisnisnya mau ngapain sih ya gitu, satu Oke. tahun, 2 tahun ke depan, kalau perusahaan kan kita punya visi, punya misinya ngapain gitu ya, filosofinya, culture-nya, core value-nya, nah itu banyak tuh. Itu yang menerjemahkan adalah orang HR. Gitu, orang Oh, HC. Nah, bagaimana HR harus menerjemahkan gitu, kita harus tahu dong bisnisnya. Jadi, first time join with company gitu ya, harus tahu dulu bisnisnya. Maunya oke. ngapain sih gitu Oke, ya, betul HR betul. mau diapain nih gitu ya. Butuhnya untuk ke siapa nih customer kita. Waktu di, Shell gitu ya, si, minyaknya gitu ya atau bensinnya mau kemanain gitu ya. Kemudian waktu di startup, ini siapa nih? Jadi dari kami bagaimana bisnisnya itu harus tahu ceritanya, bagaimana mulainya, jadi hulu ke hilirnya kita harus tahu. Pada saat Oke. kita udah tahu, jadi kita akan jadi partner yang bagus untuk manajemen, partner yang bagus untuk bisnis. Apa yang dibutuhkan mereka, kita akan persiapkan sih orang-orangnya, kita akan siapkan talent-talent-nya, Oh, gitu. Jadi gitu. supaya orang-orang rekrutmennya itu sesuai dengan apa tujuan si company. Betul. Oke. Jadi makanya tadi sebelum join kepada company tersebut Ya, memang Bang Arnold harus betul-betul tahu, betul, ini perusahaan ngapain, mhm, supaya ketika gua ngerekrut orang-orangnya ini sesuai dong dengan apa yang dibutuhkan oleh company iya, berarti. Oh. heeh. Nah, berarti kalau kayak gitu artinya sebetulnya industri di Indonesia dalam pekerjaan itu, ya sebenarnya ada peluang aja dong kalau kayak gitu? Benar, karena peluang itu memang selalu ada, tetapi bagaimana kita sebagai employee, bukan hanya HR ya, gitu ya. Mhm. Baik nanti orang marketing, orang, operator, orang engineer, apapun itu, dia harus tahu bisnisnya dulu. Gitu Oke. kan. Setelah tahu bisnis ya apalagi punya pengalamannya di sana, dia akan cepet geraknya. Karena yang dibutuhkan sama perusahaan bukan hanya orang itu hadir di perusahaan, tapi orang itu memberikan impact sama Oke, perusahaan. kontribusi berarti. Kontribusi pasti. Berarti kalau berbicaranya tentang kayak gitu, anak-anak SMA Mhm, yang pengen masuk ke dunia kerja, mhm. harusnya dia udah tahu dong mau kerja ke mana supaya dia ngambil, apa namanya, pelajarannya khusus dalam hal tersebut, harusnya begitu dong berarti? Yes, idealnya seperti itu. Jadi Oke. menariknya gini, Tat, pada saat, saya pernah kerja dengan Alibaba. Oke. Alibaba itu founder-nya Jack Ma ya. Mhm. Saya pernah dengar di salah satu pembicaraan beliau, si Jack Ma itu bilang gitu ya, bahwa anak-anak sekarang itu terlalu cepat pengen jadi CEO. Apalagi Oh, kalau kita anggap ya anak-anak Gen Z atau oke. millennials yang akhir-akhir ini pengen banget buru-buru jadi seorang CEO, buru-buru jadi Langsung seorang kaya lah, direktur. pengen lah pokoknya gitu buru-buru. Bukan kayak dulu, jadi mereka Oh. lebih pride pada saat gue lulus, wah udah punya kartu nama Oh, CEO. oke oke. Padahal dari 1 juta orang yang berusaha itu mungkin cuma satu orang doang yang sukses. Karena kenapa? Mereka nggak melewati fase-fase yang memang menurut Jack Ma, itu terlalu lo belum mature untuk melakukan itu. Jadi saya gini kalau kata Jack Ma, step pertama atau phase pertama itu adalah before 20 atau sebelum dua Iya puluh betul. tahun, itu benar-benar fase learning. Wah, kita belajar apa aja nih, Oh, belajar aja makan, apa yang kita lagi pelajari, pokoknya telan aja semuanya gitu ya. oke. Karena memang itu yang masa-masanya atau fase-fase kita memang harus belajar, gitu. Makanya kuliah biasanya kan sebelum 20 mau S1, Iya S2 betul. gitu ya, dia harus lanjutin, harus memahami apa yang, dia pelajari dan makan semuanya gitu ya. Setelah itu 20 sampai 30 itu adalah fase baru dia cari passion-nya. Oke. Saya seorang dari lulusan engineer dari teknik energi, sekarang jadi HC. Mhm. Apakah saya pada saat pertama kali kerja udah tahu passion saya sebagai seorang HR? Belum. Saya harus jadi manajemen trainee dulu, ke alat berat, ganti engine, ganti oli, wah pokoknya semuanya udah saya jalanin dengan alat-alat berat itu gitu ya. Dan akhirnya dia umur 25, setelah 5 tahun saya kerja baru tahu, kayaknya HC itu adalah satu passion yang memang saya sukai. Karena kenapa? Biasanya kalau di alat berat sebagai engineer, kita ketemunya kan sama alat nih ya. Iya betul. Alat itu udah bisa kita tebak gitu ya. Mhm. Oh, pada saat dia 1 tahun ganti engine-nya misalnya atau ganti,
apa gitu ya. Kemudian 3 tahun, oh harus lakukan overhaul dan lain-lain. Itu ada, udah kelihatan historikalnya dan bisa kita lakukan dengan itu. Analisanya udah jelas. Kalau orang nggak bisa. Pada saat kita ketemu satu orang dengan satu masalah dengan orang yang lain, itu nggak bisa solve-nya dengan cara yang sama. Itu Iya. beda-beda. Oh, Jadi betul. uniknya di HC, uniknya di HR adalah bagaimana kita ketemu sama orang dan solve problem dia, bagaimana dia bisa, apa sih namanya, sesuai lah ya dengan yang diharapkan. Nah, itu fase 20 sampai 30 benar-benar saya mencari passion saya di mana dan alhamdulillah 25 umur 25 ini adalah my passion di HC. Oke. Gitu. Fase ketiga itu di umur 30. 30 itu idealnya kita nggak boleh lagi berubah secara profesional kita. Jadi udah umur 30 kalau di HC ya udah lanjutin di HC. Kalau misalnya mau Oke. di marketing, lanjutin marketing, sales, lanjutin sales gitu ya. Nggak bisa dari awal lagi lo from the scratch dan itu akan Udah merubah ketinggalan berarti? ketinggalan karena starting-nya Oh, udah telat. Nah 30 kita lakukan apa? Find your, leader. Nah, jadi orang oke. pada saat kita kerja, pada saat interview, pada saat ketemu leader gitu ya sama usernya, bukan hanya user yang mencari kita untuk pindah ke perusahaan, tapi kita pada saat interview itulah cara kita melihat kecocokan kita sama atasan. Kalau nggak cocok, ya jangan diambil. Jadi kita berhak menolak juga pada saat Oke. wawancara, pada saat discuss sama si usernya atau sama atasan, "Itu kayaknya bukan gua banget deh, chemistry-nya enggak." Nggak usah. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya dia yang berhak menolak kita juga berhak menolak untuk melanjutkan proses. Karena kenapa? Gak cocok sama atasannya. Karena Oke. pada saat ngobrol nih udah kelihatan kan bagaimana chemistry-nya. Nah, 30 sampai 35 itu find your leader yang dapat unlock you from within. Oke. Bisa buka lo dan bisa bikin, wah lo jadi bakal performance-nya bahkan keren banget. 35 ke atas itu udah saatnya lo making your legacy namanya. Jadi udah mulai bikin, oh mau bikin apa sih gitu ya, karena itu di fase 35 itu harusnya udah di manajerial, idealnya seperti itu. Sampai 40-an, baru di 40 itu adalah kayak Nabi Muhammad gitu ya, Mhm. diangkat jadi nabi kan di 40 juga, bahwa itu adalah kematangan pada saat umur bagaimana kita memilih, kita mau lanjutkan as a profesional, lanjutin Oke. kerja. Misalnya saya sebagai HR lanjut Mhm. nih gitu ya, sampai pensiun, bagaimana, saya akan melanjutkan profesional atau saya udah mulai memilih saya udah mau mulai starting di usaha. Saya mulai di Oke. entrepreneur. Nah, itulah stepping-stepping itu. Anak-anak yang sekarang melihat bagaimana mereka sudah mau langsung membuat usaha. Karena kenapa? Mereka belum cukup. Baik maturity-nya, networking-nya, passion-nya di mana, itu belum ketemu. Nah, stepping itulah yang harus dilewatin bagaimana anak-anak sekarang bisa mendapatkan passion-nya dan bisa nantinya akan sukses sih ke depan karir. Oke, berarti itu adalah salah satu alasan Mhm. yang mana anak-anak muda itu ketika memulai usaha mereka nggak lanjut berarti? Yes, kebanyakan Rata-rata gitu. berarti hampir walaupun dia orang punya lah ya, Mhm. punya modal misalkan, Ya, ketika dia belum ngelewatin step yang tadi Bang Arnold bilang tuh di ya. bawah 20 harus belajar, setelah 20 kita harus praktek, Harus iya praktek kan, dapetin dan lain passion-nya. betul, Mhm. dan seterusnya itu, berarti memang ketika mereka memulai usaha, sebelum melewati fase itu semua, Ya, mungkin salah satu kegagalannya alasan kegagalannya adalah itu berarti ya memang betul. ya? Karena Iya. memang belum belum ibaratnya belum jadi anak buah pengen jadi bos. Kurang lebih begitu dong simpelnya? Bener, apalagi bisnis yang dia pilih itu bukan sesuai sama passion dia karena, "Ah, coba ah, ini yang lagi marak nih," gitu ya. Oke. Coba 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 coba, akhirnya waktunya terkikis, modalnya habis, sukses belum tentu, gitu. Walaupun usaha nggak mengkhianati hasil, tapi pada saat usaha di waktu yang mature, itu possibility untuk suksesnya akan lebih besar O daripada kita starting-nya tuh terlalu Oke. cepat. Tapi ini kan berarti yang Bang Arnold ucapkan dari tadi yang Bang Arnold jelasin itu kan berbicara tentang company besar dong? Kalau Eee, kayaknya UMKM hampir nggak begitu juga gitu mhm, kebanyakan. Kayaknya kalau UMKM kan ya punya modal sedikit jalan aja asal bisa hidup. ya, Berarti kan yang kita bicarakan di sini adalah ketika orang punya cita-cita yang besar, ya, dia punya pengen usaha yang besar gitu mhm, kan, maka harus ngelewatin fase yang besar juga. setuju. Berarti Itu yang harusnya harus seperti itu kan? betul, Ya begitu juga dalam Islam dong, mmm, sama ketika kita pengen dapat surga, ya ibadahnya capek dulu di dunia. ya. Nggak bisa tiba-tiba orang ibadahnya sedikit pengennya surga. Agak-agak apa ya, agak-agak aneh juga menurut saya kan. Iya, iya. Ketika orang pengen hasilnya besar, doanya jarang, Mhm. kan kayak gitu. Berarti ya sama aja kayak gitu, Iya, urusan dunia sama akhirat pun bener-bener gimana ikhtiarnya kita yang kita lakukan kan. setuju. Iya. Mhm. Nah sekarang Mbak Arnold, karena Bang Arnold itu sebagai profesional HR, sering interview orang, Mhm. berarti Bang Arnold kan bisa menilai sekali tuh.
Mhm. Ketika ketemu orang karena udah ratusan, mungkin ribuan yang udah ngobrol sama Bang Arnold Bener, dong dalam betul interview, betul. berarti Bang Arnold bisa ngelihat banget dong antara anak yang Mhm mana yang pinter mhm. dan yang enggak. Nah kira-kira, karena Bang Arnold seorang HR nih, saya pengen nanya, dari pribadi Bang Arnold ya, bukan Iya. orang lain. Bang Arnold kemungkinan besar untuk merekrut karyawan itu, apakah pertama yang dilihat pinternya dulu, dia Mhm. lulusan mana, Ya. atau kedua Bang Arnold ngelihatnya, "Ini orang kayaknya kalau gue bilangin masih bisa." Nah kira-kira Bang Arnold milih yang mana tuh? Ya. Orang yang nurut tapi nggak tahu apa-apa, atau orang yang pinter, tapi orangnya rada susah dibilangin, kira-kira mana tuh? Ya. Mereka gini, balik lagi ke cerita awal saya bahwa Oke, kita sebagai HR itu harus tahu tentang bisnis perusahaan, betul, gitu heeh, kan. Selain bisnis perusahaan, yang akan kita junjung adalah bagaimana orang itu sesuai dengan karakter yang diharapkan perusahaan. oke Karena nggak semua orang itu karakternya akan sama dengan diharapkan sama perusahaan. oke Bisa menurut, "Oh, gue udah baik," tapi perusahaan mungkin nggak nyari yang baik diharapkannya, oke, gitu ya. iya iya, Jadi paham ada paham. beberapa kategori baik dengan beberapa capability, gitu ya, itu belum tentu sesuai, gitu ya. Anggaplah dengan kita tahu bisnisnya, kita tahu culture atau value dari perusahaan, saya pada saat ketemu sama orang di bawah 5 menit udah tahu apakah orang ini cocok atau enggak Oh untuk posisi ini. gitu? Iya, karena kenapa? Dengan cara dia menjelaskan gitu ya, introduction, biasanya kan dia kan introduction dulu kan, either 3 menit lah ya gitu sampai 5 menit maksimum, itu kita udah bisa menggali apakah kandidat ini cocok atau enggak, gitu. Oke, Karena kenapa? Feel kita udah dapat nih, perusahaan maunya seperti apa, kita udah melihat bagaimana kesiapan talent itu, kesiapan si calon employee itu untuk bisa bergabung sama company ini, nah tapi gitu. sebelum itu kan mereka ngumpulin data tuh, berkas tuh, Ya, pasti dong CV kan mereka ya, keluarin. mhm. Nah sebagai, seorang, HR-nya Bang Arnold, apakah Bang Arnold ngelihat dia lulusan mana dulu nggak? Oke. Betul, karena paling pertama berarti kita kan melihat kalau di apa sih namanya, di kalau kita bilang apa sih namanya, mencari calon istri gitu ya, Oke. pasti kan kita ngelihat bibit, bebet, bobot, Oke, bener yang kan? terbaik dulu berarti nih? Terbaik dong, pasti Betul. dong, nggak mungkin Oh, perusahaan mau cari misalnya, oh ada anak S1 swasta sama S1 negeri, mohon oke, izin gitu ya. mhm, Ini kan memang benar, this is the real, apa sih, company akan mencari kandidat gitu ya. oke, Ada employee swasta, ada yang lulusan dari swasta, dari negeri, mhm, dengan IPK-nya yang sama, saya oke. pilih mana? Yang Negeri, negeri? bener kan? Pada saat ada yang negeri, ada lulusan S2 sama-sama negeri, saya milih mana S1 sama S2? S2? S2, clear Betul. kayak gitu kan. Pada saat ada S2 tetapi ada S1 dari luar negeri yang masuk ke sini, saya milih mana? S1 luar negeri? S1 luar negeri. Betul. S1 luar negeri ada lagi S2 luar negeri, dengan kandidat yang sama, gajinya sama, semuanya saya milih mana? S2 luar negeri? Clear, itu Mhm, kan udah pasti jelas. iya, hitung-hitungannya matematikanya jelas lah kalau itu Jelas, ibaratnya, secara betul. logik udah pasti Logiknya kalian begitu, melihat seperti heeh itu. heeh, Dari jembreng kandidat-kandidat, mmm, ya pasti ngelihat dari sana dulu. sebelum kita ngedalamin karakternya, pasti kita Bener. lihat casing-nya dulu berarti? Betul, bukan Oke. kita merendahkan Sekolah dari yang yang swasta lain, atau apalagi betul. yang tier 2, tier 3 gitu ya, bukan merendahkan itu, karena kenapa? Karena memang kita pasti ngelihat yang terbaik dulu dong kandidatnya, itu yang pertama gitu. Yang kedua, bukan hanya melihat dari kandidatnya, bukan hanya dari universitinya, kita melihat university itu kuatnya di mana. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa university, oh orang ini karena universitinya ini terkenal dengan akreditasi yang bagus dengan ini, oh orang-orang sini yang bagus. Makanya kadang-kadang perusahaan-perusahaan akan selected sesuai sama, company-nya. Bisnisnya apa gitu ya, bisnisnya mining. Kayaknya nggak semua pada saat kita buka untuk orang-orang tambang, semua, eee, kampus-kampus itu bisa masuk, nggak dong Iya, gitu ya. betul betul. Mana kampus-kampus yang memang bagus tambang, mana yang bagus di oil and gas, mana bagus yang di manajemen, mana bagus yang di HR dan lain-lain. Jadi pasti kalau ngelihat itu adalah seleksi awal adalah melihat situ. Ok Susah kan? Luar biasa. Apalagi sekarang banyak banget orang anak-anak swasta gitu ya, mohon izin gitu ya untuk hal seperti ini. Aduh gua gimana ya? Dan banyak yang nggak sesuai gitu ya dengan kerjaan dan akhirnya banyak yang nggak kepake ijazahnya. Nah itu adalah memang this is the competition of life. Itu akan berat banget sih. ya berarti memang anak-anak muda ini harus aware ya sama tujuan mereka, betul ya? Iya, betul. Karena nggak bisa tiba-tiba kalau kita ngomonginnya kerjaan nih di sini, Iya. kita bukan ngomongin soal, rezeki dari Allah gimana, Iya, enggak, kita betul betul. ngomonginnya by logiknya dulu Logika sekarang dulu. kan Mhm gitu. Berarti memang harusnya mereka itu ketika milih kampus, mhm. milih tujuannya apa, memang bener-bener harus jelas ya. Kalau Memang bisa cari tier terbaik berarti. Tiar terbaik, makanya pada saat umur di bawah 20 kita disuruh learning, belajar, ya lo harus doing your best
Lo bener-bener keluarin kemampuan lo buat belajar. Kalau lo seenaknya nggak pernah kuliah gitu ya, Iya, terus nongkrong betul aja, betul betul. akhirnya IPK-nya jeblok, atau bahkan pada saat SMA nggak mau doing your best, akhirnya Betul? mendapatkan university yang terbaik, ya lo akan kalah dengan yang berusaha dengan itu. Oh Begitu iya, juga jelas berarti pernah ya? dengar Betul. ceritanya apa sih namanya, Habib Djafar? Iya, Habib Djafar itu pernah cerita gitu ya, walaupun bukan di dunia profesional. Apakah dia dengan temen-temennya pada saat pesantren mengeluarkan effort yang sama pada saat belajar? Beda. iya, Habib Djafar itu tuh bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat daripada anak-anak atau teman-temannya pada saat belajar gitu ya. Mungkin main-main, tapi setelah main anak-anak pada tidur, dia dia belajar belajar, lagi, dia betul. baca gitu ya sampai sepertiga malam, dia sholat lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi bagaimana effort kita dengan yang lain pada saat kita akan melakukan yang lebih daripada yang lain, pasti kita akan mendapatkan yang lebih gitu. Nah, kesadaran itu di anak-anak muda sekarang yang harus kita tingkatkan sih. Nah, itu sih memang PR-nya kan. Mhm, Sekarang kan tahu-tahunya udah lulus SMA, telat. dia nggak serius belajar ketika SMA, Mmm, tiba-tiba nggak dapat kerjaan, nyalahinnya pemerintah. kasihan ya. Iya, akhirnya kan padahal kalau dia sadar, ya memang merekanya yang belum terlalu serius, Ya pilihan mereka. pilihan Mereka mereka. milih untuk gagal di masa yang akan datang, ya Iya, gagal aja. Ada yang sukses? Ada juga, tapi persentasenya pasti akan lebih kecil rendah, daripada yang benar-benar betul, serius belajar, sepakat, ya kan? iya. Itu kan logik lah, seperti itu. Iyalah, makanya ya cuman sekarang kan satu menurut saya yang paling terlihat real gitu kan yang merusak, generasi sekarang ini memang HP kalau kata saya sih yang Mhm, kelihatan. Sangat, ketika mereka bukan kita bilang HP jelek ya karena kan pasti maslahatnya juga banyak di situ. ya, Asal kita pakainya dengan sesuai. Tapi kan kalau yang enggak ya cuman buat nge-game doang. Iya kan? Buat bener. yang lain lah yang nggak penting. Akhirnya ketika mereka lulus SMA, ya udah awur-awuran mau ke mana, bingung kan? Ya, Nah, cuman yang saya menarik sama Bang Arnold ini ketika berbicara tadi yang begitu panjang, itu memang tidak pernah terlintas dalam dunia saya gitu loh oke. maksudnya Bang Iya Arnold. iya iya. Makanya ketika saya nungguin Bang Arnold buat podcast ini, saya excited betul. Oke. Karena saya yakin apa yang diomongin itu di luar nalar saya semua. Karena saya nggak pernah ngejalanin itu semua kan. Mhm, Kalau dibilang tadi ijazahnya pasti nggak kepake, ijazah saya nggak kepake sampai sekarang gitu kan. oke. Iya. Terus kalau dibilang lagi, bicara tentang kayak kampus luar negeri atau enggak, saya pernah ngerasain kuliah di luar negeri. Tapi Mhm, sekarang saya ada di kampus swasta yang ada di Indonesia, ya buat saya karena tujuan belajar saya nih, bedanya mhm. saya bukan untuk nyari kerja memang. Ya, Ketika saya kuliah, murni saya pengen belajar aja. setuju setuju. Saya nggak berpikir hal yang lain lah ya. Terus kalau berbicaranya, "Lah terus Ustadz kalau cuma belajar doang, dapat rezekinya dari mana?" Nah ini saya. Oke, Saya itu kalau berbicara tentang rezeki ini ya saya ikhtiar dengan sebisa mungkin, apa yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan aja. betul. Beberapa kali kalau teman-teman tahu, Bang Arnold ini punya salah satu, perusahaan ya, company yang baru dibuat juga, yaitu Sabda Connect, untuk mengundang para ustad-ustad itu. Nah, kebetulan saya di situ adalah mungkin kalau disebut brand ambasador saya lah itu kan, brand Iya iya iya, ambasadornya betul ya. betul betul. Iya ya, pokoknya Sabda itu ya pertama Ustadz Faris dulu lah pokoknya. Setuju. Nah, akhirnya begini kan, yang saya lihat dari Bang Arnold itu, kenapa saya tertarik betul ketika Bang Arnold ajak untuk ketemu bos tiket.com, ya kan Kang Dudi. Terus, ketemu sama bos Pocari Sweat, ketemu sama yang lain. Kenapa saya selalu jalan ketika Bang Arnold tuh ngajak saya, tanpa saya membicarakan insentif. Ah Saya hah, nggak pernah membicarakan itu sama sekali sama Bang Arnold kan, iya, berapapun itu saya selalu jalan. Karena tujuan saya tetap masih dalam learning. Saya ingin mencari tahu, orang-orang di dalam company ini mereka tetap orang beragama loh, iya, iya kan? mmm, Cuman yang saya lihat, yang saya sayangkan hanya satu, kenapa sebagian orang itu mereka masih belum paham, ketika mereka sudah dapat dunianya, harusnya mereka tinggal menyeimbangkan dengan akhiratnya aja. Nah, yang saya sayangkan terbalik kepada orang-orang santri, ngajinya ngaji doang, tapi mereka lupa cara nyari duitnya. ah, oke. Iya, nah orang-orang yang dalam bekerja itu, sibuk nyari kerjanya, lupa nyari ibadahnya. Oke, Kata saya ini kebalikan. ada 2 korelasi yang menarik maksud saya Setuju tuh. setuju, betul. Makanya kenapa saya sangat excited lah ketika Bang Arnold ajak ke kantor-kantor itu saya ketemu orang-orang yang, ya wudu aja nggak ngerti. Saya kan jadi ketawa juga kata saya, "Ya ini kan pelajaran anak kecil kalau di Iya, pesantren." betul betul. Sedangkan kalau anak santri yang dibawa ke situ, mereka juga pasti malu ketika ngomongin tentang seperti tadi kan Heeh, dunia bisnis, dunia usaha, apa ngomong apa bengong. sih gitu ya, Ya kok iya, gini doang nggak tahu, iya. gantian, Akhirnya gitu. waktu saya diundang sama Bang Arnold aja, bahkan ketika kita suruh ngomongin apa namanya, Fuka ya kalau nggak Heeh, salah? fuka, Fuka ya? iya. Apa tuh, saya lupa tuh waktu itu. Ya itu terkait dengan apa sih Eee, namanya, perang ame kondisi oke, sekarang perang gitu ya. Amerika sama Cina pada saat itu kan. Mhm mhm. Sedangkan
Di situ bos-bos besar semua yang ngisi. Oke. Bos Tiket.com, terus siapa, ada yang, Kimia Farma, Ya, bosnya direktur Kimia oke, Farma direktur gitu ya, Kimia sekarang Farma jadi sama owner-nya salah satu Randika ya? Rekamin. Ya, itu A CEO-nya di Rekamin oke kan, iya kan, sekarang sama jadi itu. mhm, Dan di sama situ saya Darman. satu orang yang nggak pernah mengerti dunia bisnis. Ngomong apa sih gitu? Ngomong apa harusnya saya kan? Iya iya. Saya cuman santri yang cuman ngaji Quran, ngaji kitab-kitab kuning. Oh, tapi ternyata ketika digabungkan semua, semuanya berkaitan loh. Ya. Masih bisa berkaitan dengan agama gitu. Nah, artinya yang Bang Arnold pelajari tentang dunia HR itu, sebetulnya dalam agama Islam juga ada. Mmm, Sangat ada dalam agama Islam. Itu betul-betul diajarkan oleh Rasulullah kan gitu. oke. Karena semuanya contoh kayak Bang Arnold ketika melihat, interview sama siapa, orang-orang yang mau ngelamar Kandidat-kandidat kerja ya? kan, Heeh iya heeh. kan? Rasulullah juga ketika ingin berperang, bertanya dulu kepada anak-anak mudanya, ibaratnya sama interview juga. Oke. Udah izin belum sama keluarganya, Wah, istrinya ngizinin atau enggak. Artinya Rasulullah di situ kan interview dulu. heeh heeh. Ketika yang anak kecil mau ikut boleh nggak sama bapaknya. Mhm. Rasulullah ngajarin interviewnya kan? Pasti diceritain kan, kita Iya. mau perang, bagaimana kekuatan perangnya, apa yang harus akan Betul, kita tuju, dia punya kekuatan apakah manah, apakah pedang atau nah itu betul. adalah Tinggal tergantung capability-nya. si Setuju. bisnisnya apa. Misalkan Iya, kita perangnya di perang Badar nih, oh heeh, medan perang Badar tuh kayak gini, setuju. saya butuh pasukannya yang ABCD. Yes, Bisa digabungin bener dong, kan? maksud saya kayak Pada saat gitu. perang Badar apakah kita perlu untuk berenang? Ya enggak Nggak kan jadi akhirnya kan? begitu, Akhirnya butuhan betul, gitu kan? Nah, iya. betul. Jadi itulah cocok banget Tat, bagaimana Iya, kita bicara kebutuhan di Islam terkait capability pada saat perang gitu mhm, zaman, mhm, masa mhm. lalu dan sekarang ada capability apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Nah, matching-nya itulah yang harus Nah, disesuaikan. itulah yang saya kejar sekarang sebetulnya Bang Arnold. Iya, Kenapa saya betul-betul seneng ketika Bang Arnold ajak ke kantor, mmm, ketemu dengan orang-orang, karena saya harus nemu titiknya itu. iya, Untuk, menggambarkan kepada mereka, "Lu semua nggak usah takut dengan agama," gitu. Kenapa harus ketemu ustad? Ya kalau ngedengernya ustad-ustad yang, sebagian agak-agak keras lah mungkin ya, ya, ngebilanginnya, mungkin udah takut semua. Seakan-akan masjid itu berat, oke, surga itu mahal kayaknya. Ya iya, memang surga memang betul mahal, tapi mhm, kan bukan jalannya berarti sulit. mhm mhm, Asal kita mau datangnya aja. betul, Sebetulnya asal dicari sama-sama aja kok, gitu. Nah, saya pengen masuk ke dalam situ. mhm. Ya ya tugas saya keinginan berdakwah aja itu, kira-kira gitu. Ya seenggaknya pada saat berdakwah baik, di pesantren gitu ya, atau kalangan seperti ustadz gitu ya. Bagaimana bukan hanya mengetahui sisi agama gitu ya, tetapi tahu juga sisi bisnis gitu ya. Jadi Mhm, pada saat ngobrol sama siapapun dan dimanapun itu akan nyambung gitu ya. Bagaimana tadi saya bilang lagi kalau balik ke awal, kita harus tahu bisnis mhm. gitu kan. Jadi kita tahu kita lagi di mana sih gitu ya. So pada saat saya datang ke pesantren saya juga harus tahu gitu ya, bagaimana saya tahu Menyesuaikan. ilmunya, menyesuaikan, karena saya harus Betul. cari tahu dulu ilmunya seperti apa sih, tata kramanya seperti apa sih, apa yang harus saya punya dulu basic-nya biar saya nggak nol-nol banget, so research kan, cari Iya, tahu, apalagi sekarang udah ada ChatGPT ya betul, gitu ya. betul. Mau bahas apa sih misalnya, oh nanti kayak tadi barusan kita, ikutin, ceramah Abi, dari iya, Abi ya, mhm, dari Kiai Tatang, bagaimana beliau cerita tentang, haji gitu ya. mhm, Nah pasti saya lihat dulu dong, oh judulnya besok haji nih, mhm, oh mhm, mhm, haji. Jadi pada saat ngobrol atau mendengarkan udah relate, bagaimana si mhm, kainnya ke sini. betul. Jadi kita pun mempelajari dulu. Begitu juga pada saat kita ngomong nanti dengan orang-orang bahwa, oh ternyata di dunia ini pada saat lo ngumpulin buat naik haji, kan pasti kan kita uang yang kita kumpulin dari bekerja itu kan juga mungkin salah satunya untuk naik haji atau buat umroh, kita udah tahu ilmunya. Bukan hanya kita ngumpulin uangnya buat dunia, tapi untuk akhirat. Seenggaknya saya dapat ilmu. Jangan sampai tadi Abi bilang juga, kamu ke sana akhirnya salah gitu ya. Mhm, Bagaimana sunah-sunahnya atau rukun-rukunnya pada saat ibadah itu ada. Untuk apa? Kalau saya akan belajar itu. Jadi iya, ibadah yang saya lakukan nggak sia-sia. Kebalikan sama ustadz. iya, Ibadahnya insya Allah udah sesuai nih karena udah tahu ajarannya. Tetapi dunia ini bagaimana sih cara geraknya? Bisnis itu gimana betul, sih cara betul. menggerakkan dunia ini? Itu kan based on bisnis Mhm, kan, mhm, gitu ya. Semua agama itu akan bukan supporting, itu akan menjadi tujuan betul, utamanya, tujuan mhm, kesananya. Ustadz masuk di sana, nyambunglah balance semuanya gitu ya. iya. Antara kemampuan dengan bisnisnya ngapain. Ngomong sama siapapun dan cerita pada saat orang-orang lain, ilmu kita akan lebih luas lagi daripada orang yang mendengarkan. Jadi gitu. Oh, iya. Oke Bang Arnold, tadi kan ngobrolnya seru sih, asik asik ini yang dibahas memang memang, asik lah, asik lah. Sekarang saya pengen nanya sama Bang Arnold, kita di luar bicara HR lah. Ya,
ya kan? Ini lebih ke arah personal sekarang Bang Arnold. Mmm. Bang Arnold, kalau ada pertanyaan buat Bang Arnold milih nikah muda atau nikah ketika udah sukses? Kalau Bang Arnold secara pribadi? Saya selalu hidup punya target, gitu ya. Oke Selalu hidup punya target. Jadi waktu awal aja, waktu saya kuliah atau pertama kali kerja aja ya, saya selalu punya target bagaimana saya harus jadi posisi manajer sebelum umur 30 atau maksimal umur 30 dan alhamdulillah saya jadi manajer di umur 28 waktu itu di Grab. Nah, saya udah punya target, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk pantas di posisi oke. tersebut, itu kan ya, dan lain-lain. Sama kayak yang tadi saya cerita bagaimana pace-pace itu sedang saya jalankan juga gitu ya, dan saya udah menuju ke 40, bagaimana saya akan memilih nih, apakah profesional atau entrepreneur gitu ya. Oke Itu yang sudah harus, masuk di pace, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Begitu juga menikah, bagaimana kita memantaskan diri untuk menikah, gitu ya. oke. Jadi bukan hanya menikah muda gitu ya, untuk apakah itu oke, untuk menghindari zina, untuk mulai bisa membangun keluarga, lalala segala macam, tetapi saya harus memantaskan, apakah saya sudah pantas ada di sana. Begitu pula pada saat kita ngomongin surga, Allah juga punya dong kriteria, "Lo pantas gak masuk surga?" Oke. Gitu ya. Nah, jadi kepantasan itulah yang harus saya siapkan secara pribadi untuk menuju apapun, bukan hanya nikah, bukan hanya posisi, bukan hanya saya, "Oh, saya udah pantes nih punya mobil Ferrari," gitu. Mhm. Ternyata mungkin bukan itu Bukan yang itu saya yang dibutuhkan, butuhkan, gitu betul. ya. Saya sudah memantaskan diri untuk mempunyai satu barang, punya Ferrari, ternyata kepantasan itu bukan dengan Ferrari, mungkin hanya dengan mobil biasa atau dengan motor aja itu sudah cukup, gitu ya. Nah, kepantasan itulah yang harus kita sesuaikan. Oh jadi Jadi Bang Arnold itu enggak sorry saya potong ya, boleh. jadi Bang Arnold itu enggak berbicara tentang umur berapa, Enggak, tapi kematangan orang tersebut dalam betul. menjalani hal pernikahan tadi? Bener, ada orang-orang yang Oke, sukses muda gitu ya, mungkin dia udah lakukan, oh udah mulai bisnis atau dari orang tuanya sudah cukup, bisa menopang lah. bisa Oh menopang dan ya, akhirnya dia tinggal melanjutkan gitu dan dia betul, cocok di sana, dia mau menikah, ya nggak masalah. Yang mhm, saya lihat memang bagaimana kepantasan kita untuk ada di posisi tersebut sih. oke. Nah, Iya. Bang Arnold kenal saya nih kurang lebih udah berapa tahun Bang Arnold? Kita mulai tahun berapa ya? Dari zaman saya tahun lalu ya Mas ya? Yang Bang Arnold mulai nggak kerja aja? 2025 ya, Bang pertengahan Arnold nggak kerja Jun kapan? iya 2025 pertengahan Januari, hampir 1 tahun setengah kan. Sebelum bulan puasa lah ya? Iya, Januari Oke. 2025 ya. Oke. Nah, Bang Arnold, saya pengen nanya pandangan Bang Arnold tentang saya selama 1 tahun setengah itu. Kenal Nah, saya dari Bang Arnold kenal saya itu dari udah punya pondok belum sih? udah punya pondok Oh, udah ya? udah punya pondok dan kenal dari teman-teman Mototrail Iya, kan, enggak kenal dari maksudnya dari situ. saya santri oh, udah ada santri ya? Hah? Kenal saya itu udah ada santri atau Udah belum? ada? Januari 2025 udah mulai belum pondok? Pondok itu Berarti setahun setengah yang lalu kan? Udah iya, mulai tapi baru ya? baru karena Baru pondok setahun emang baru 1 tahun setengah. baru tahun setengah, iya berarti mulai punya pondok, baru kita udah mulai kenalan tuh di situ. Oke, nah, ngelihat Bang Arnold selama 1 tahun setengah ini, Mhm, dengan alur yang saya punya ya Bang Arnold iya ngelihatlah perkembangan yang ada di pondok ini iya. dengan saya juga. Nah, Bang Arnold melihat saya itu seperti apa? Supaya ada gambaran juga dari saya, karena kan ketika saya minta untuk orang menilai saya pasti melihat kepada orang yang saya rasa ini orang omongannya bisa saya dengerin, gitu. Betul. Jadi kan bermula waktu itu bagaimana perusahaan yang saya bekerja, itu perusahaannya tutup gitu ya. Mhm mhm. Perusahaannya tutup gitu akhirnya saya harus terminate sekian orang gitu Iya ya dan iya. akhirnya harus keluar dari perusahaan itu juga gitu ya. Dan akhirnya itulah tempat saya bermuhasabah gitu Mhm ya, bermuhasabah apa nih harus saya lakukan gitu ya. Kerja ya sebenarnya tinggal cari aja gitu kan. Mungkin bukan nggak nggak gampang juga, nggak susah juga, tapi kan balik lagi rezeki itu kan punya Allah mhm gitu ya. mhm. Tapi kita nggak bisa dong diem aja gitu ya. Akhirnya lah tadi kalau saya balik lagi gitu narikan tadi adalah Sabda. Akhirnya keluarlah rencana Sabda di bulan November 2024 gitu ya. Mhm Sabda harus kita buat. Akhirnya saya harus memantaskan diri dong. mhm Memantaskan diri untuk menjadi founder Sabda. mhm Bahwa Sabda ini adalah fight best. Fight best itu kan based on keimanan gitu ya. Bagaimana si Sabda ini akan menjadi satu platform untuk para ustadz bisa mencari arena dakwah di tempat yang berbeda. oke Biasanya orang-orang, ustadz-ustadz itu apa sih namanya, di dunianya hanya di musola oke. gitu ya, Mhm kemudian masuk ke masjid, acara komunitas.
sekarang saya buka Sabda adalah kita punya komunitas perkantoran. Ngomongnya depan mic lagi, kayaknya Ya. kurang kedengeran. Ah, Ah, oke. kalau di kuping kita kedengeran gitu. Oke, Oke, sip. lanjut lanjut lanjut. Nah, kalau kita ngelihat itu berarti kan saya harus mencari niche-nya dari market itu, gitu ya. Pada saat saya pertama mulai Sabda, saya harus mencari ustad-ustad mana yang harus menjadi brand ambassador. Oke. Heeh, dan you are the first ustad juga Iya. kan, ya kan? Ustad, Faris menjadi yang pertama nih, karena saya butuh seorang figur ustad yang tadinya kita ngobrol itu adalah untuk kita ngobrol, "Tat, ini mau bikin kayak gini berapa? Bagaimana?" Gitu ya. Jadi lebih discuss dulu, memantaskan diri, balik lagi ya, memantaskan diri, apakah layanan ini layak dan saya layak menjadi founder. Karena kenapa? Oke Saya harus dapat cerita dari Ustadz Pudla, oke. dari ada lagi beberapa orang-orang yang saya Berarti tanya itu salah gitu ya. satu interview Bang Arnold ke saya juga berarti? Betul. Iya, Jadi ngelihat karakter saya juga pada ngelihat saat itu? Betul betul karakter. betul betul. Jadi apakah saya hanya ketemu sama Ustadz Pudla? Enggak, saya udah beberapa ketemu sama ustadz-ustadz dan bagaimana penolakan mereka, bagaimana cara mereka memandang, bisnis yang Sabda akan jalan, itu berbeda, gitu. Oh gitu? Nah, makanya waktu Ustadz tanya gitu ya, bagaimana saya melihat Ustadz, secara pribadi. Ustadz, Faris adalah salah satu orang yang memang open minded, gitu Oke ya. Ini cocok nih gue ajakin main nih, cocok oke nih gue ajakin jalan untuk bisnis yang memang akhirnya bukan hanya di bisnis aja kita jalan, ternyata kesamaan karakter terkait dengan open mindset itulah yang buat kita sampai sekarang masih oke, tetap berjalan gitu iya ya. iya, Bukan oke. hanya ketemu habis itu udah Oh gitu iya, ya, oke udah oke, kita heeh. cuma Say based hello, on iya, based betul. on benefit aja, Oke ternyata bukan betul, hanya benefit, mhm, ternyata, oh lebih dari itu nih, kita harus mengembangkan apa yang sudah kita mulai dan dengan adanya podcast ini juga mhm. mungkin, eee, apakah ini adalah, apa sih namanya, sarana untuk ustadz juga mengembangkan karena, oh ternyata dunia mainnya gini loh, gitu Iya, loh. mhm, Jadi menjualnya nggak hanya via dakwah, tapi ada teknologi-teknologi juga ada yang dijalankan gitu ya. Nah, pertama memang saya ngelihat bagaimana open minded-nya seorang Ustadz Faris gitu ya, oke, terhadap, eee, inisiatif-inisiatif yang saya bawa. Gitu. mhm Karena tadi, saya nggak tahu apa yang dilakukan sama Ustadz Faris gitu ya. mhm. Saya nggak tahu apa yang dilakukan sama Arnold, mau ngapain sih? Lo manfaatin gua doang nggak di Iya sini iya gitu iya, ya. heeh heeh. Ternyata, oh cocok nih, oh bisa. Nah itu akhirnya open minded itu menjadi benefit gitu ya. Oke Akhirnya saya kasihlah, bukan peluang, akhirnya ayo kita bareng, oh kita ke perusahaan. Akhirnya Arnold yang sekarang bukan hanya Arnold seorang HR, Arnold yang memang punya kedekatan dengan para ustadz dan bisa oke, membawa itu ke apa sih namanya, ke perusahaan-perusahaan untuk oke, memberikan tausiah-tausiah untuk mereka. mhm mhm. Itu pertama, open Open minded. minded, Itu udah penting banget sih Tat, untuk ini. Nah, bagaimana Ustadz akhirnya melihat hal itu? Dengan open minded-nya itu, akhirnya balik lagi, saya pakai bahasa ini sangat bagus karena Ustadz udah memantaskan diri untuk ada di dunia ini gitu ya. Dunia oke, yang tadi hanya mungkin Ustadz banyak berkenalan dengan di pesantren, dengan orang-orang komunitas agama, karena sekarang saya ajak nih, "Tat, ayo kita main ke profesional, ayo kita ke, apa sih namanya, ke orang-orang bisnis," gitu ya. Biar agama itu dan ustadz itu bukan orang yang tabu ada di sini gitu ya kan. betul, Akhirnya, oh ternyata ada ustadz di sini bukannya malah kayaknya nggak asik nih ya gitu, mhm kita mhm. nggak bisa, malah lebih lepas ceritanya, lebih ada another perspektif yang kita dapat, itu sih yang sangat bagus ya untuk ini ya. Dan ustadz memantaskan diri Heeh untuk di heeh heeh. sana. Kayak misalnya, "Tat," kan sempet tanya ya, Iya, eee appearance-nya gimana, pakai bajunya gimana oke, sih? heeh. Nah, Dress-nya sambil saya gimana nih, dress dress-nya code-nya? gimana? Betul, Oh udah, kita main modern aja, nggak usah harus yang benar-benar hilang suaranya, mhm, nggak nggak harus yang, apa sih namanya, benar-benar kayak masjid di lah, masjid betul, di gitu ya. mimbar gitu, Karena betul. kenapa? Karena kan kadang-kadang appearance itu adalah satu kayak kesesuaian untuk kita ada di, komunitas. Pada saat kita berbeda dengan yang lain gitu ya, Mhm mhm, mungkin akan ada penolakan. Oke, betul, samain dulu yuk mhm mhm. frekuensinya, dari apa? Dari cara berpakaian aja dulu. Nah, itu akan diterima tuh sama Agak mereka. awkward jadinya ya? Awkward. Iya, Jadi 2 hal yang paling penting kalau, Ustadz, tanya, saya sebagai HC ya, jadi saya tuh kalau cerita tuh emang story, harus mhm, cerita betul gitu. Saya betul betul, suka banget storytelling, mhm mhm. jadi saya tuh nggak pernah menjawab dengan apa, "Oh, lo open minded Tat," terus, apa sih namanya, Ustadz open minded dan terus sudah memantaskan diri dalam bisnis, that's it, Enggak, udah selesai, nggak ada iya ceritanya. betul, Makanya pada saat saya menjawab satu pertanyaan akan panjang, karena oke betul, kenapa? Mencoba mendapatkan, clickbait-nya.
hasanahnya dan akhirnya, Oke. "Oh ini loh, poin pentingnya." Nah jadi, itulah Arnold sebagai seorang HR yang suka bercerita gitu ya, Oke. dan akhirnya 2 hal itu sih dengan mungkin saat berapa menit ya saya cerita untuk menjawab Iya itu iya. aja, Mhm. bahwa jawabannya open minded dan memantaskan diri itu sih udah, "You are the good for this," Oke, apa sih namanya, capability ya. thank you berarti kalau begitu. Nah, karena saya kan, melihatnya itu tadi, kenapa kita di dunia santri ini selama saya mondok gitu, karena Mhm, kalau saya ditanya, "Pernahkah saya mondok modern?" ya, Saya mondok modern. mhm, Pada saat waktu di Cianjur itu, lebih banyak sekolah umum ketimbang ngaji kita. oke. Nah, ketika saya ke Jawa Timur terbalik, sekolah umumnya sangat minimalis. Oh, Iya, sisanya ngaji doang. mmm, Saya ketemunya cuman kitab, sampai kita nggak tahu tentang pelajaran-pelajaran umum pada saat itu. oke. Sampai saya, itu nggak pernah terfikir, saya nggak berpikir dunia umum penting jadinya Bang Arnold. Wow, Serius, mmm, karena memang saking kita diajaknya ke arah ngaji doang. mmm, Cuman kebetulan bedanya orang tua saya itu kan selalu menekan. Tapi dalam artian menekannya bukan menekan yang negatif ya, iya, menekannya itu, menekan untuk saya terus berpikir. oke, Oh sekarang kalau mau kayak gitu aja, misalkan saya cuman ngaji doang kan ya, orang tua saya emang nyuruhnya ngaji doang. mmm, Sebelum saya keluar negeri, saya sempat kuliah di Indonesia sebetulnya, mhm, kampus swasta. Pada mhm. saat itu saya masuk kampus karena apa? Cuman karena saya nggak ngapa-ngapain. Oke. Padahal pada saat itu panggung ceramah saya banyak sekali. Heeh, Panggung ceramah saya banyak Bang, saya ceramah sekali bisa sehari 3 kali, oke. Oh, kayak minum obat lah, saking banyaknya ceramah. heeh, Nah, yang saya sedihkan cuma satu, "Ini sampai kapan gue begini?" Gitu. oke. Malah saya ketika orang tuh dapat banyak panggung ceramah, banyak yang seneng, saya enggak. Karena buat saya ketika dapat sesuatu kenyamanan, ini penyakit. Ya, mhm, Buat saya ketika hal ini udah terlalu nyaman buat saya, ini pasti ada yang salah. Kok saya cuman nyantai-nyantai, ceramah dapat duit ceramah dapat duit ceramah dapat duit. Sedangkan saya nggak ngerasa ilmu saya nambah, ya. saya nggak ngerasa belajar. Orang-orang dengan apa yang saya sampaikan aja udah. Karena udah terlalu biasa dalam hal ceramah gitu kan, wah saya nggak bisa dapat ilmu baru, kuliahlah saya, Mmm, gitu. Kuliah kuliah saya sambil mondok Quran ceritanya, oke, sambil ngafalin Quran, kuliah sambil ngafalin Quran itu. Nah kebetulan udah setahun setengah ada peluang tes ke luar negeri, oke. gitu. Ya saya ikutlah. Saat itu, mungkin agak-agak lebih jauhnya ya, saya Mhm, sempat dekat sama seorang perempuan, pada saat itu sebelum kuliah ke Maroko itu, mmm, hampir tunangan. Nah, karena saya punya tujuan, yang tadi Bang Arnold bilang, saya tuh orangnya target. ya. Bang Arnold target, saya pun Sama sama, ya? Nah, sama. itulah yang bikin kita Saya nyambung iya, karena kita saya punya saya visi. nggak boleh di tahun depan tuh tahun ini sama, saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau, sama sekali nggak mau. Makanya mungkin orang-orang ngelihat pondok saya baru setahun setengah kok upgrade-nya kayaknya langsung tek 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 gitu kan, banyak yang bilang. Karena di otak saya nggak bisa begitu, kalau saya tahun ini dengan tahun kemarin sama, berarti yang salah bukan usaha saya, tapi emang kepribadian saya ada yang salah ini Betul, gitu. betul. Kepribadian saya pasti ada yang salah lah gitu. Mhm, Ketika mhm, orang nggak naik kelas pasti ada yang salah kepribadiannya. setuju. Nah, walhasil saya ketika itu kan, sempat mau tunangan, artinya kan dekat betul, udah dekat sekali karena udah kenal sama Abi sama Umi juga pada saat itu kan. Mhm, mhm, Pas saya serius mau ke luar negeri, itu saya tinggalin. oke. Dalam artian saya tinggalinnya tuh, ketika saya mondok saya nggak mau komunikasi sama dia. Wow. Oh gitu, kita kita punya HP, punya apa, enggak, gua nggak mau komunikasi sama lu, pokoknya gua mau ngapalin Quran dulu. Sampai saya dalam 8 hari saya dapat 7,5 ngafal. Mmm, 8 hari saya hafal 8 hari? Al-Baqarah, 8 hari Oh, saya Masya Allah. Al-Baqarah saya hafal. Hanya dengan waktu 8 hari saya apa Tekad itu ya? iya, itu kehidupan saya selama mondok, waktu mondok Quran itu, habis sholat subuh saya baca Quran sampai jam 10 ngafalin. Habis itu sarapan saya jam 10 harus sarapan saya. Mhm, Sholat duha, sarapan, istirahat sampai zuhur saya. mhm. Habis zuhur saya ngapain? Nggak tidur, baca Quran lagi sampai asar, Wow. begitu doang. Nah habis asar kita baru santai-santai, kayak olahraga, main bola sama Mhm. teman-teman yang lain atau ya ngopi-ngopi lah dan lain-lain ya Iya, kan. iya, iya. Heeh. Habis maghrib sampai jam 12 malam Mhm. saya baca Quran, Oke. ngafalin lagi dan Heeh, itu saya lakukan selama 8 hari. heeh. Nah makanya saya hafal 2,5 juz itu, Al-Baqarah saya hafal dalam waktu 8 hari. Untuk apa? Untuk tes ke Maroko pada saat itu. Oh, oke. Jeleknya saya di situ, ngafalin Quran tujuannya bukan buat ngafalin pada saat itu. Karena syarat ngafalin Ah, Qur'annya syarat ke Marokonya itu Marokonya? 5 juz. Oke. Saya punya hafalan 2,5 juz, saya tambahin 2,5 kira-kira Jadi begitu. ngejar-ngejar duniawi tetap ya? Iya, saya ngejar tes ke Marokonya aja. Ya itu jeleknya saya lah Iya, pada iya, saat iya. itu. Cuman kan kita yang penting target lah ya. Mhm, mhm.
Ya berangkat alhamdulillah saya ikut tes, ke Maroko Ya. lolos, Mhm. ikut ke Mesir juga lolos dan saya 4 tahun di sana, eee, saya 4 tahun di sana, alhamdulillah kita jalankan dengan sebegitu sulitnya dan saya jujur saya sempat tidak naik juga di Maroko. Oke. Oh. Iya, saya mungkin banyak orang yang bilang saya, ngelihat-ngelihat saya dalam kondisi sekarang mungkin kayaknya kuliah di Maroko lancar-lancar aja nih. Mhm. Enggak, saya salah satu orang yang ngulang di Maroko. Mmm. Mhm, teman-teman saya ada yang lulus 3 tahun, saya lulusnya 4 tahun. Mhm. Nah, tapi di luar itu teman saya ada yang lulus 6 tahun, ada yang lulus 7 tahun, lebih jauh lagi kira-kira begitu ya. Jadi macan kampus juga Iya, di sana. jadi Mungkin di sana jadi bukan macan, di sana ontak kampus ya? iya betul. Nah, ketika di Maroko itu, yang bedanya saya lagi, Heeh. saya kan punya tujuan. Mhm. Tujuan saya itu memang dari awal saya senang betul sama bahasa Arab Bang Arnold, Oke. betul, sama bahasa Arab. Nyampe Maroko, beda-bedanya teman-teman saya yang santri-santri salaf ini, yang, ngaji-ngajinya kitab doang, Oke. mereka tuh nggak mau gabung sama orang Maroko. Wow. Jadi ketika apa, kumpul di kampus ini kan kita tinggal di asrama juga, saya Iya. pesantren lagi lah di sana lah. Ah hah hah. Makan itu kayak satu meja begini, ya 6 orang nih orang Indonesia, jadi di kampus itu yang orang Indonesia pertama kali ya kita, Mmm. nggak ada lagi. 6 orang ya makan orang Indonesia, Indonesia doang. Saya nggak begitu, yang orang Indonesia kumpul saya nggak mau, saya lari makannya sama orang Maroko, di hari Oh. pertama. Iya iya iya. Iya, saya nggak mau ngobrol sama orang-orang Indonesia lagi walaupun kita sekamar, saya nggak mau makan-makan bareng sama mereka. Betul betul. Bagus. Ya karena kata saya, ya buat apa saya kuliah ke luar negeri dong, sama Kumpulnya kayak sama orang Indonesia lagi ya? sama kayak di Cirebon Justru saya kan bilang iya dong. bener. Akhirnya saya main sama mereka, kenal sama banyak orang. Nah, sampai saya sering keluar kampus, keluar dari asrama, kumpul. Mhm. Saya kumpul sama orang Kristen di sana, saya kumpul sama orang Brazil, saya kumpul sama orang Rusia, saya Oke. kumpul sama orang Thailand, saya kumpul sama orang, apa namanya, Yunani. Ah hah hah. Banyak itu dan saya kumpulnya di mana? Di gereja Bang Arnold. Wow. Jadi masuk gereja nggak apa-apa tuh ya? Ah, di situ gerejanya namanya kanisa. Kanisa itu dalam bahasa Arab ya, di Heeh. Indonesia artinya gereja. Cuman setiap gereja yang ada di sana itu udah jadi perpustakaan. Jadi orang-orang Mmm. Nasraninya udah nggak ada, udah nggak ada yang ibadah di sana. Di Mesir atau di Maroko? Di Maroko di Di Maroko? Maroko, Oke. kanisa itu. Jadi apa, itu jadi perpustakaan-perpustakaan Oke. untuk orang-orang belajar di sana. Oh, makanya boleh lah ya, anggapnya walaupun gereja tapi udah beralih fungsi Beralih menjadi fungsi, jadi perpustakaan. perpustakaan. Jadi kita kumpulnya di sana Bang Arnold. Mhm. Nah teman-teman saya ajak-ajakin ke sana, nggak Oke. ada yang cocok cuman saya yang lama. Jadi kita kumpul sama orang-orang di sana banyak. Nah itu banyak, hal-hal yang saya dapat sehingga kacamata saya itu tadi yang Mhm. Bang Arnold bilang open minded, mungkin ini salah satunya. Ya. Ketika saya kumpul sama orang banyak di sana, saya nggak pernah nanya ras mereka apa, Mhm mhm. agama mereka apa. Karena orang Arab itu Bang Arnold, yang Kristennya pun ketika ketemu apa, "Assalamualaikum." Oh. Iya, nanya kabar, "Kaif haluk?" Misalkan nanya kan, Heeh. "Gimana kabar kamu, kaif haluk?" Dia jawabnya apa? "Alhamdulillah bikhair." Wow. Pakaiannya apa? Gamis, Oh gitu. jenggotnya sama. Tapi akhirnya pindah masuk Islam kalau izin nggak? Belum aja ya? Iya, enggak, tapi mereka ya itu kan pakaian mereka aja, kayak gini kan pakaian mereka aja. Iya iya iya. Mau Kristen ataupun Islam, ini budaya mereka pakaian itu. Nah itu mungkin salah satu yang bikin saya tuh open minded. Jadi saya nggak pernah ngelihat rasnya seperti apa. Oke. Ya kita ngobrol aja lah selama Betul di betul. perpustakaan itu yang saya dapetin. Jadi Oh. mungkin salah satu tadi alasan Bang Arnold kenapa bilang saya open minded, mungkin waktu pada di sana saya kumpul memang dengan begitu banyak orang. Mmm. Dan saya memang nggak kumpul sama orang Indonesia. Mhm. Bahkan saya sering, nginep di rumah-rumah orang Maroko. Oke Yang paling serunya apa Bang Arnold? Jadi saya tuh tinggal di kota Tetuan namanya. oke. Itu samping Spanyol lah, kita mungkin kalau naik taksi ke Ceuta, salah satu pulau di Spanyol, itu Ah cuma 15 menit atau 20 menit naik Oh taksi dekat itu. banget ya, perbatasan ya? Deket banget, iya perbatasan, saya perbatasan sekali. Nah, eee, kalau Tetuan itu disebutnya kota di sana ya namanya, Madinatu Tetuan, kota Tetuan. Cuman sama Cilengsi kayaknya gedean Cilengsi lah. Oh. Jadi Tetuan itu kota di sana tuh kecil, Mhm mhm. kota di sana tuh kecil-kecil lah ya. Mungkin kalau kita kayak lihat, ya 3 desa di sinilah atau 5 desa di sinilah Mhm gitulah, kurang lebih segituan ya. mhm. Itu hampir dari ujung kota sampai ujung kota, itu hampir banyak yang kenal saya, Wow. dari ujung ke ujung. Wah keren banget ya. Iya. Tapi itu akan menjadi satu pembeda antara Ustadz, Faris yang kuliah di sana dengan 6 orang lainnya Indonesia itu beda banget dong. Bagaimana Secara cara bergaul mungkin, iya cara ya. bergaul, tapi Heeh. dan bagaimana mendapatkan itu akan pada saat kembali ke Indonesia, itu akan
berbeda gitu ya. Iya, Seorang Ustadz Faris dengan teman-teman yang mereka, lain akan betul, berbeda. Akan ada pasti benefitnya untuk bisa dibawa ke Indonesia, itu mhm, akan ceritanya misalnya, kayak gini kan kita betul. bisa cerita nih Iya, gitu, betul betul pada betul, saat saya bilang, "Tat, oh ketemu sama orang ini," gitu ya, mhm, orang Brazil, orang Yunani dan lain-lain. Kalau kita berbicara dengan yang lain, dia nggak akan punya cerita yang sama seperti itu gitu ya. betul, Karena kenapa? Open minded itu yang kita perluin. Akhirnya iya, kita terbukalah dengan apapun yang orang bawa gitu ya. Kan mhm semuanya kan even Injil, Tripitaka dan lain itu mhm, ada ilmunya. betul Walaupun betul kita betul, kan harus tahu tapi kan bukan kita harus mengimani iya betul, itu. mhm Tapi kan mhm, kita harus tahu bahwa semuanya pasti ada ilmunya iya gitu. Cuma iya kan iya, kita kan ya berpeganglah sama Al-Qur'an. Cuma baru kita pelajari nggak, pelajari aja mhm nggak mhm mhm, masalah kan, gitu iya. sih. Nah, sampai, apa namanya, ada salah satu keluarga di Mhm, sana yang dia, punya anak lah ya, anaknya itu pengen saya tuh jadi kakaknya. oke. Iya, Orang Maroko? Orang Maroko asli dan Heeh ya, saya itu sama teman-teman saya yang di Maroko sampai sekarang masih komunikasi Bang Arnold. heeh. Iya, dan mereka tuh cuma nanyain saya. Jadi saya hampir setiap hari masih ya telepon sama mereka, Oke. video call sama Berarti mereka. kapan ke Maroko nanti saya ikut deh. Wah, haruslah gitu. Sampai saya asli Bang Arnold ya, sampai sekarang itu saya ngerasa Tetuan itu yang tadi ya, tempat-tempat tinggal saya pada saat di sana, saya ngerasa itu rumah saya. Wow, udah Sampai 4 sekarang tahun lah tuh ya? ya, saya ngerasa itu betul-betul rumah saya. Mhm. Saya ya Allah, tukang-tukang baju ibaratnya yang di sana. Ya saya minta-minta aja sama mereka, tinggal bilang aja gitu, Tapi emang saking kayaknya banyaknya. di umur segitu adalah anggaplah umur 17 sampai 20 tahun yang Mhm kita mhm. belajar gitu ya, itu adalah satu titik balik dan itu memorize-nya akan sampai sekarang sih ya. Waktu saya juga kuliah di Bandung kan, jadi Mhm umur mhm. gitu kan saya kuliah di Bandung. Betul. Bagaimana ngerasain Bandung vibes-nya dengan Mhm. orang yang nggak kuliah di Bandung mungkin beda gitu ya. Iya betul. Orang yang kuliah di Jogja juga pada saat kembali ke Jogja tuh kayaknya, wah semua Iya. cerita masa lalu Betul, dua tiba-tiba puluh datang. tahun tuh, wah Iya, cerita apapun gitu ya, oh gue pernah ke betul. sini, pernah melakukan Betul. apa, lala segala macam, Betul. itu akan flashback lagi. Betul. Begitupun dengan ustadz gitu ya, Mhm. di umur segitu, nah itu adalah umur-umur yang bagus. Nah ini adalah untuk para penonton podcast juga Mhm. nih Tat, bahwa kalau masih ada yang di under umur 17 gitu udah untuk persiapan kuliah, nah itu benar-benar milihnya yang memang yang nantinya akan jadi cerita lo, Iya gitu ya. betul. Jadi misalnya mau kuliah di Jakarta, nggak apa-apa sih, tapi kalau punya mimpinya lebih besar kayak Mhm Ustadz mhm. gitu ya, ya harus dibuat dong mimpi itu, tercapai gitu. Walaupun saya mimpi, saya nggak mau ah kuliah di Jakarta aja, at least di Bandung gitu ya. Akhirnya dapatlah di Bandung. Ustadz, oh udah kuliah di Bogor ya waktu itu ya, kuliah di Bogor, Iya. akhirnya punya mimpi lagi, harus kuliah ke Maroko, dan akhirnya dapatlah itu, dan akhirnya jadi cerita dan flashback-nya akan ke sana gitu ya dan bagus banget gitu ya buat cerita kita di masa-masa Dan nanti saya gitu. masih meniatkan sampai sekarang saya harus balik lagi ke sana. Wah, Harus harus harus. kalau saya Nah seminggu sekali ke Bandung mah bisa ya, nah iya kalau ke kalau ke sana kan Maroko kan nggak susah. bisa ya. Betul. Akhirnya sampai yang tadi saya bilang, kenapa saya jalan-jalan sama orang-orang, kenalan banyak, karena saya ingin memperindah bahasa saya pada saat itu. Ya, Nah, sampai ada masalah di kampus pada saat itu ya, mhm, ada masalah di kampus nih, saya ingat betul. Rektor kampus itu nggak mau ngobrol sama Indonesia yang lain. oke. "Aina Faris?" ngomongnya, "Mana Faris?" "Saya nggak mau ngobrol sama kalian, saya pengen ngobrolnya cuma sama Faris." Wow, "Ya bisa gitu? kenapa?" "Karena yang bisa diajak komunikasinya cuman saya pada saat itu." Mmm, Nah itu dampaknya dari mana? Karena saya gabung sama yang ya lain, ya, orang-orang Maroko sana gitu. akhirnya dapatlah benefit-nya. Itulah, Nah kurang itu, lebih kalau cerita tadi adalah bagaimana open minded jadi salah satu karakter yang harus dimiliki semua orang sih, Kak, terutama talenta-talenta sekarang gitu ya. mhm, Jangan nggak mau tahu dengan urusan orang lain, jangan nggak mau terbuka dengan apapun case-case yang terjadi sekarang. Nah itu yang harus dimilikin tuh sama anak-anak Gen Z sekarang tuh, cuman anak-anak itu Gen Z satu. sekarang kan berbicaranya tentang introvert, nggak mau diganggu, Nah mereka nggak mau pusing, diomelin nah. sedikit, Itu kan bahaya aduh, kan gitu iya ya. Ternyata dong, seorang yang open minded kayak Ustadz Faris gitu ya, dan seperti saya yang punya open minded, mhm. itu akan punya, apa sih namanya, akan dapetin benefitnya pada saat nanti, bukan Betul, sekarang. karena Nanti itu akan iya, dapat. karena mereka yang seperti itu sama aja ngebatasin diri mereka untuk membuka link mereka. Iya, tutup kan, ketutup kan. Betul, Kalau yang punya iya, itu akan heeh, terbuka betul betul besar-besar. betul Ya betul. kita punya 9 pintu rezeki kan kalau Ah, menurut, iyalah, Islam juga. Nah 9 pintu rezeki itu adalah akan terbuka pada saat kita open minded, mhm. ya kan? Iya Ya idealnya harusnya seperti itu ya, secara iya, logik betul betul. pada saat kita open minded, mau ketemu orang, networking, belajar lebih banyak,
opportunity kita untuk membuka setiap pintu-pintu 9 itu tuh akan banyak sih. Nah, iya, sampai ada satu orang Indonesia yang main ke Maroko pada saat itu. Oke. Iya, dia main ke Maroko, kan ketemunya bukan saya doang dong, Ya. semua mahasiswa Indonesia ketemu. Mmm. Tapi komunikasinya sama saya sampai sekarang masih. Sama yang Mmm. lain nggak tahu lah ya. Sama Heeh. sama saya masih komunikasi dan dia sekarang kuliah S2 di Turki Mhm. dan saya bulan depan ke Turki. Wah, alhamdulillah. Gitu. Jadi, sekalian saya nyari apa entah S3 di sana gitu sambil kita cari. Mungkin insya Allah saya bulan depan ke Turki. Nah, sekalian ngomong kayak gini saya pengen ngajak Bang Arnold tadinya gitu. Oke. Ini belum punya cuti nih sekarang nih, tapi mungkin ya bonus ya gitu ya, Iyalah, rezeki bisalah, dan, karena takdir itu kita nggak semua ada di banyak. Allah gitu Betul, ya. Nah itu kita jalan ke baik. sana aja, siapa tahu cari peluang baru di sana. Mmm. Apapun itu ya sambil main kita sambil ngeliat sesuatu di sana, Wah, keren gitu keren aja. keren keren. Iya kan? Heeh. Nah asik nih, memang sama Bang Arnold nih kalau yang diobrolin harusnya 3 jam nggak habis nih, karena Makanya. karena saking banyaknya. Paling Bang Arnold, terakhir pertanyaan dari Ya. saya, terakhir pertanyaan dari saya itu, eee, Bang Arnold, cita-cita Bang Arnold Mhm. untuk ukhrawinya Bang Arnold Mmm. seperti apa? Perihal akhirat Bang Arnold. Mmm. Misalkan Bang Arnold tahun kemarin apa ibadah yang kurang gitu Ya. misalkan. Nah misalkan atau nanti Bang Arnold ketika meninggal tuh saya pengen anak saya yang jadi soleh ngedoain, atau Bang Arnold ya udahlah kalau kita mati yang penting kita punya amal ibadah sendiri, anak saya yang penting jadi orang sukses aja, atau gimana kira-kira tentang akhirat Bang Arnold? Doa yang nggak pernah, yang selalu saya minta setiap 5 waktu saya untuk diri saya sendiri itu adalah, saya harus bermanfaat untuk orang lain, Oke, harus khairun nas menyenangkan. anfa'uhum linnas, Nah betul. itu ya, Mhm. kemudian, ya itu ya bukan hanya bermanfaat, tetapi bisa kadang-kadang kita bermanfaat tapi orang itu nggak senang dengan Oke, manfaat yang kita betul bawa. betul Makanya betul. saya tambahin lagi gitu ya, semoga saya menjadi orang bermanfaat, bisa menyenangkan dan membahagiakan orang sekitar saya, gitu ya. Oke. Pada saat, mimpi itu atau harapan itu terjadi, bukan hanya sekitar kita gitu ya, bukan hanya podcast Arwa dan, Ustadz Faris yang, gitu ya. Di mana saya ada, saya harus berusaha itu gitu ya. Apalagi sama keluarga saya dong, orang Oke. yang paling dekat sama saya, bagaimana saya bermanfaat nih buat anak-anak. Karena yang paling mudah untuk anak kita gitu adalah, dia harus bangga siapa ayahnya, dia harus bangga siapa papinya, Iya gitu ya. betul 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 betul. Kalau dia nggak bangga siapa papinya, bagaimana dia mau dream dia, "Ah, bapak gua aja gini-gini doang," gitu Betul ya. betul Nah, betul. jadi kalau dia nggak bangga dan mengidolakan ayahnya gitu ya, itu sih kayaknya nothing ya, hidup gue kayaknya udah Betul! nggak penting gitu ya. Jadi harus ada, apa sih namanya, harus ada panutan gitu ya, jangan orang lain gitu ya, bapaknya, papinya gitu ya, kan di rumah dipanggil papi gitu ya. Mhm. Nah, dia harus bangga dengan ayahnya. Itu yang saya jadiin wallpaper, tulisan itu. Oke. Saya, selalu pengen, eee, bikin diri saya menjadi baik untuk satu hal gitu kan, Mmm. supaya anak saya bangga ketika nyebut saya itu seorang bapaknya. Iya, Ya, jadi bangga saya bukan itu, hanya, duniawi, betul. tapi bangga bapaknya itu udah mempersiapkan untuk akhirat juga. Nah, itu kan harus match ya gitu ya. Oke. Bagaimana secara sebagai profesional gitu di HC, dan sekarang saya udah mulai dengan sabda akhirnya dekat dengan, Islam, mulai Mhm belajar dan mhm. kenal dengan Ustadz Faris dan banyak, sekali ustadznya, Oke. akhirnya makin mateng lah Lah gitu. iyalah Kita saling jadi nih ya di sana ya. iya. Ya jadi Bang Arnold ini pembahasan yang kayaknya kalau dipanjangin juga, panjang sekali Iya pasti iya, nanti kita ngobrolnya. ada sesi kedua, ketiga Oke lah, lanjutan. iyalah lanjutan Iya. nanti. Paling, closing dari saya itu Closing memang statement dulu nanti ya dari closing saya berarti statement ya? pasti, oke Heeh. siap. Ini Bang Arnold, dari tadi kan kita berbicara tentang pengalaman begitu panjang, makanya podcast Arwah itu punya slogan Bang Arnold, Oh, oke "Bukan oke. sekedar bicara, tapi perjalanan menuju makna." Masya Allah, Oh iya keren dong. keren. Ini Jadi dari kita ini, dari Al-Quran, dari ChatGPT. itu kebetulan saya dapatnya itu ketika saya ngobrol sama siapa waktu itu ya, ada salah seorang yang ngobrol itu, "Oh, Galih kenal nggak Bang Arnold?" Sama Mas Gali. Eko yang punya interior design itu. Oh iya iya iya, Oke. sempat Nah ketemu kita kita. ngobrol waktu itu bertiga, saya ngobrol banyak, ngebicarain tentang rumah tangga. Mmm. Kata saya, ya kata saya bukan ngobrol aja ternyata tuh banyak makna yang dalam sini. Akhirnya saya bikin kata-kata ini, Oke. gitu. Ini menariknya menuju makna ya, ini Mhm, kan, perjalanan menuju makna. Karena hidup itu kan mencari makna, betul, ya kan? mhm.
Karena makna dan makan itu cuma ketuker K sama N doang. Iya betul. Iya. Iya Jadi benar. hidup itu bukan mencari makan, tapi hidup Oke. mencari makna. Iya, Jadi soalnya kalau jadinya makan kayak monyet ya. makanya Makan ya makan doang. doang Iya, kan. mereka nggak tahu Manusia makna. hidup mencari Oke, makna. Bang Arnold, silakan closing statement kira-kira dari Bang Arnold untuk Oke. pesan-pesan kepada orang-orang Gen Z yang Hmm. mereka punya tujuan ke arah dunia industri, Ya. company gitu Hmm. dan lain-lain. Ya, kalau saya summarize aja ya dari cerita kita ngobrol tadi, bagaimana saya sebagai seorang profesional di HC ketemu Ustadz Faris gitu sebagai mungkin salah satu best talent di dunia pesantren modern gitu ya, karena beliau udah banyak melanglang buana kemanapun gitu ya. Akhirnya kita dapat lah ya cerita bagaimana kita mempersiapkan diri gitu ya, memantaskan diri bahwa ya kita harus mantaskan diri, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jadi sibuklah engkau memperbaiki diri, maka Allah akan sibuk untuk Memperbaiki. mempersiapkan diri kita juga. Oke, siap, mantap berarti. Oke, Bang Arnold, nih kalau saya kan memang ada closing statement yang biasa di Ya. podcast. Iya, oke. Jangan sadar di akhir cerita Hmm. saat waktu tak lagi tersisa. Karena hidup tetap berjalan, entah berarah ataupun tanpa makna. Masya Oke. Allah, barakallah Ustaz. Sampai jumpa di Arwah Podcast. Saya Faris Fudlafasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you. warahmatullahi wabarakatuh.